Oke guys, tadi gua beli ini, sekarang gua mau coba rakit. Kita lihat ini sebenarnya agak sayang beli rakit, cuman ya udahlah, mencoba. Udah lama banget nih gua nggak rakit Tamiya. Ini Tamiya ya, di sini ada Tamiya. Di sini nggak tahu kelihatan apa enggak nih. Ini kita ini dulu rasanya bongkar lagi apa namanya, karena gue tidak punya angkatan jadi begitu bisa harusnya sih pakai ada bercak ini. Mungkin kalau pakai tang potong itu lebih rapi kan ya, mungkin. Ini udah kasih rapi dulu pokoknya. Tuh nih Tamiya bahannya ini ABS 2025. Emang yang ini tuh baru ya, baru beres. Ini gue nggak tahu ini sini kali ya, depan, tanpa melihat manual ya, betul sekali di depan. Ban mantap ban. Ini juga nanti yang utama itu adalah ini dia, ini tuh taruh di situ semua. Kita lihat jadi dapat ini nah ini buat stiker di bodi. Cuma dari dulu itu sebenarnya rakitannya itu ya gitu-gitu aja sama. Roller kecil berarti nanti ini berarti per casisan dulu. Ini itu Oke, sekarang gua paspor dipercepat ya 2 kali. Jadi kalau mau normal ya kecepatannya dikurangi jadi 0,5 ya. Nah di sini gua lagi ngeletekin bagian kelengkapan untuk sasis. Jadi belakangnya tuh bagian belakangnya, dan gue lagi nyoba untuk ngepasin posisinya kayak gimana ya untuk masangnya. Nah ini gue pletekin aja biar agak cepet, nanti dirapihinnya pakai gunting terakhir ya. Nah itu bagian depan sama belakang. Untuk bumper depannya kan buat rollernya, lagi nyoba dipas-pasin. Jadi itu gue agak kesulitan karena belum tahu ya, belum lihat. Sorry ya guys untuk abaikan background kamar gue yang berantakan. Nah sekarang gue gunting untuk bagian itu kelengkapan motor roller. Dan gue di sini mau coba masukin dinamo ya motornya. Cuman kita lihat dulu, cek dulu apa aja yang ada di dalam situ, terus kita coba pas-pasin dulu ya.
kita gunting aja, kita keluarin semua gear-gearnya. Di situ kita masukin ya gear yang untuk di dinamonya itu. Jadi sebenarnya itu dikasih alat ya guys untuk masukin si gear untuk dinamonya itu. Jadi ini dinamonya ada depan belakang si asnya ini. Nah sekarang gue coba masukin untuk apa namanya itu apa ya, tembaga baterai untuk baterai. Gue lagi coba pas-pasin posisinya kayak gimana biar tahu dulu tempatnya, jadi nanti gampang. FYI ini berarti gua udah sekian lama terakhir gua ngerakit Tamiya itu mungkin waktu SD ya mungkin ya pasti waktu SD, dan SD itu kelas 1 kelas 2 mungkin ya. Nah ini baru pertama kali gua rakit Tamiya. Nah jadi dan sasis pun udah berubah ya. Kalau dulu tuh mungkin ada yang belakang sama depan doang, kalau sekarang ini dinamonya itu dia di belakang. Gue lupa ini dinamonya di belakang, cuman sekarang gue mencoba untuk pakai 4WD nya. Nah biasanya kalau dulu tuh nggak pernah dipakai 4WD nya, jadi yang depannya itu diabaikan, jadi cuma belakang doang yang dipasang. Nah terus udah coba lepas-pasin, gue lepasin lagi dulu. Terus itu untuk switchnya gue coba dulu pas-pasin switchnya kayak gimana, terus balikin lagi pasangin tuh yang tembaga untuk baterai, biar tahu geraknya tuh kayak gimana gitu ya. Karena ya tadi udah lama banget nggak pakai Tamiya. Nah ini dinamo coba pasin. Jadi dinamonya itu dia posisinya itu dia hampir di tengah ya, mungkin ya di tengah posisinya, dinamonya di tengah, jadi langsung depan belakang dinamonya itu ada gearnya untuk ngegerakin ban depan sama ban belakang. Nah kalau yang biasa itu yang di belakang itu dia kan ada kayak tuas panjang ya untuk ngedepatin dari belakang ke depan. Ini tapi dia dinamonya yang ada 28 belakang jadi langsung. Terus ini gue mau potong lagi bagian-bagiannya lagi untuk yang di bannya, di samping ban itu, gue pasang-pasangin dulu. Kalau zaman dulu itu biar Tamiyanya lebih kenceng, itu seinget gue bisa pakai bearing yang kecil gitu loh. Jadi dia muternya tuh lurus, nggak ada gesekan sama plastiknya. Sama plastik, nggak ada gesekan antara plastik sama asbannya ya. Nah terus ini velg gua lepas, kita lepas velgnya, kita gunting dulu, nanti dipretek-pretekin lagi. Nah agak sulit nanti ya again. Jadi kalau untuk biar rapi itu pakai tang dijual di toko tang itu tang, cuman gua atur jadi gua pakai dulu. Velg belakang. Sekarang kita pasang velg depan. Kita pretelin sisa part-partnya. Nah ini ada jadi tadi yang lempengan tembaga itu dia
ada penahannya, jadi biar posisi lempengannya itu dia tetap pas ya, nggak gerak-gerak. Nah itu ada penguncinya, ada 4, depan 2, belakang 2. Nah pas dipasang itu harus sampai bunyi klik gitu, jadi dia udah pas berarti kalau udah bunyi klik kayak gitu. Itu jatuh lagi gear, itu gear penggerak roda ya, yang warna hijau itu. Nah ini gua lepas lagi dulu, terus gua rapihin ujung-ujung sisa dari moldingannya atau runnernya, gua pasang ya. Nah gua bersihin dulu, habis itu gua pasang ulang. Ya ginilah kalau sok-sokan apa namanya, gua sok-sokan ngerakit tapi nggak ngeliat manual, jadi dia ngeraba-raba dulu. Nah ini gua keluarin bagian-bagian untuk kelengkapan dari apa namanya, as untuk gear-gearnya ya. Jadi ada, nah yang hijau itu dia pakai as dulu baru disimpan di apa namanya, di tempatnya biar pas, biar nggak gerak. Habis ini gua ngelepas untuk bagian penutup dari dinamo sama gearboxnya itu. Nah jadi untuk masangnya itu dia digeser ya ke belakang, untuk apa sih juga digeser ke depan. Nah jadi karena dinamonya di tengah, jadi posisi baterai itu ada di samping dinamo kiri satu, kanan satu. Nah itu yang tadi baru gua lepas itu tuh sebenarnya untuk alat untuk ngepasin gear dinamo ya. Nah sekarang gua lepas untuk ban-bannya gua lepas dulu. Dan lumayan bannya ini bawaannya itu agak keras ya, mungkin memang standarnya kayak gitu ya. Nah ini gua pasang ke dalam, ke velgnya, dicoba-cobain. Rapiin dikit lah, masih ada yang menonjol-menonjol. Lanjut itu gua coba untuk masang bagian, gua nggak tahu apa namanya ini tuh pokoknya untuk bumper untuk yang ada rollnya itu, jadi dia terpisah depan sama belakang itu, jadi harus dipasang pakai bautnya masing-masing 2, depan 2, belakang 2. Nah ini kita coba kencengin pakai ebengnya. Agak hati-hati untuk
kencengin bautnya ini karena takutnya malah karena kasis terus yang lainnya itu kan bahannya plastik ya, takutnya dia bukan dol ya, jadi aus, jadinya dia nggak bisa kenceng banget gitu, jadi agak pelan-pelan aja untuk motor ini. Ini gua lepas lagi dulu karena udah tahu ya posisinya kayak gimana, jadi gua lepas dulu. Sekarang buka bodi, tadi kan bodinya bagian yang hitamnya, nah kemudian bagian yang warna merahnya itu sampingnya kita lepas dulu dari kletekin lah, kita kletekin dulu. Nah, ini bagian kiri kanan si bodinya. Bagian depan kiri kanan bodinya. Nah, ini sekarang bagian atas bodinya, nanti kita gabung juga, rapiin dulu ujung-ujung runnernya. Ini juga kalau udah pas posisinya bunyi klik gitu ya, bunyi klik. Nah, ini bodinya udah full dipasang. Tapi untuk stiker nanti aja ya. Nah, ini gue coba pasang dulu ke tamianya. Gue coba ngambil baterai yang ada dulu ya. Kita coba dulu. Dan ini belum gue kasih grease atau pelumas, jadi untuk nyoba dulu motornya nyala apa enggak. Oke, udah nyala. Kita coba pasang bodi, pasang bagian belakang penguncinya. Dan ini penguncinya tuh kan biasanya ada dua ya, ujungnya kayak knalpot terus, cuman kalau yang ini versinya dia cuma satu. Nah, ini tadi jadinya kayak gitu kalau tanpa bumper ya. Nah, sekarang kita kasih grease biar gear-gearnya ini nggak cepet aus dan lancar ya. Di sini agak susah sebenarnya, jadi si Tamiya ini ngasih pelumasnya ini nggak terlalu banyak, jadi gua harus benar-benar pencet biar keluar, dan gue pengen semua dapat secara rata ya, depan belakang. Untuk gearnya jadi gue maju mundurin dulu biar dia dapat kena pelumas. Sisa-sisa gue habisin sampai mulai tenaga ya, untuk bener-bener ngeluarin sisa semua grease-nya. Kita pasang lagi tutup gearbox-nya. Coba pasang baterai. Nah, di sini tuh setelah dikasih pelumas, jadi perbedaan suaranya juga ada ya, karena tadi yang sebelum pakai pelumas itu agak lebih berisik, setelah pakai pelumas itu agak lebih halus suaranya. Nah, sekarang ini tuh penutup bagian depan ya, baterai, pengunci baterai. Jadi pengunci baterainya itu dia bukan dilepas dari kerangka, tapi ada dudukannya di kerangka, terus dia bisa buka. Nah, ini dia waktunya untuk melihat, karena ada part yang gua nggak pernah lihat, jadi gua cek dulu.
ternyata bagian yang nggak kenal itu adalah penutup dinamo ya. Nah, kalau yang sasis belakang itu kan penutup dinamonya tuh satu bagian gabung sama penutup gearbox. Nah, karena ini chassis dinamonya di tengah, jadi dia ada depan belakang untuk covernya ya, dinamo ini. Tadi gua make sure dulu kalau gear di dinamonya itu udah di posisi yang pas. Nah, setelah gua kencengin lagi, gua pasang lagi cover engine-nya, cover gearbox engine-nya. Nah, itu juga, jadi sebelum ke tuas itu harus ada yang dimasukin dulu dia, biar gear yang hijaunya ini nggak goplak ya, jadi pas muter gitu. Oke, kita tutup lagi. Setelah semua dudukannya benar sesuai dengan suaranya lebih halus dan ternyata lumayan kencang juga ya. Nah, kita lihat dulu supaya tahu ada part-part yang ketinggalan ya atau kelewat. Sekarang udah kita pasang posisi bumpernya. Gua mastiin lihat di manual book kalau pemasangan bautnya itu di posisi yang benar ya. Takutnya salah posisi karena banyak lubang di situ. Lebih dari 2 ya lubangnya, sementara baut itu cuma 2 untuk pengencangin bumper depan dan bumper belakang. Nah, ini yang gue bilang nggak usah terlalu keras untuk kencengin baut-baut ini, takutnya malah selek, jadinya malah nggak bisa kencang. Sekarang kita pasang bautnya cuma ini desainnya agak jadi kan udah dipasang agak bingung penguncinya, jadi agak susah, harus masuk gitu. Jadi ini kita coba untuk pasang bola dulu, kita pasang kita siapin jatuh lagi mana apa barang kecil.
muncul, untung aja nggak hilang. Oke guys, jadi gue nanti mau giveaway ya Tamiya. Gue beli nanti dari sini, nanti gue kirim pas gue balik ke Indo, mungkin sekitar bulanan April, sekalian jemput keluarga gue kesini. Cuman gue belum tahu tanggalnya berapa ya, mungkin di April, mungkin di akhir ya, mungkin di akhir April. Nah, syaratnya gampang, cuman komen, subscribe, terus jawab pertanyaan ini. Jadi pertanyaan yang kedua, pertama, di obeng itu gue kasih magnet untuk biar si baut-baut itu nempel di obengnya. Nah, pertanyaannya untuk magnetnya untuk magnetnya kayak gimana? Terus itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua itu, ada yang aneh dari hasil rakitan Tamiya yang ini. Nah, teman-teman kasih tahu yang anehnya itu apa. Jadi kalau dua pertanyaan itu dijawab dengan benar, terus teman-teman udah subscribe, udah like, nanti pasti gua kontak ya di komennya langsung. Oke, terima kasih udah mau nonton. Jangan lupa like sama subscribe ya. Oh ya, yang menarik ini nanti gua kasih juga foto pembeliannya pas gua di sini sama risitnya, jadi otentik kalau misalnya Tamiya hadiahnya ini beli di Jepang langsung. Harganya 1.850. Lebih mahal daripada ini. Mungkin nanti deh pasang stiker. Nah, jadi sejauh ini gue baru beli segini ya, 206. Ini monorail train dari Tamiya juga. Ada satu antara Horizon Pante, ini Clear Blue Special Edition. Ini Beach Rider, ini Gasto Barensan. Paling tua ini 1990 95. Ini 2000 berapa ya, lupa gue, 2011 mungkin. Dari Jepang pilih itu tapi di apa namanya, yang 1, 2, 3, 4 ini di store-nya langsung. Yang ini gua dapat harga